Sahabat petunjuk Al-Quran, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terasa seperti tamparan lembut namun mengguncangkan. Selama ini, apakah benar engkau sedang mencari Allah? Atau sebenarnya engkau sedang mencari dirimu yang ingin dimenangkan? Betapa sering kita menangis dalam doa, namun diam-diam masih menyisakan tuntutan. Kita berkata pasrah, tetapi hati masih menyimpan skenario. Kita menyebut namanya dengan lisan, namun ego masih duduk di singgasana paling dalam. Dan mungkin justru itulah sebabnya hati terasa sesak. Karena di ruang yang sempit itu, Allah ingin masuk sepenuhnya, tetapi kita masih memenuhi ruangan dengan aku yang terlalu besar. Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita berhenti sejenak. Pejamkan mata batinmu. Bayangkan dunia dengan segala riuhnya perlahan menjauh. Suara penilaian manusia meredup. Target-target duniawi memudar. Tinggal engkau dan Allah dalam keheningan yang jujur. Di ruang sunyi itulah, kita mulai mendengar suara hati yang selama ini tertimbun ambisi. Kita mulai sadar bahwa lelah kita bukan semata karena beban hidup, tetapi karena terlalu keras menggenggam apa yang seharusnya kita titipkan. Malam ini, izinkan hatimu meletakkan semuanya. Bukan karena menyerah pada takdir, tetapi karena ingin bersandar pada yang mengatur takdir. La haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini bukan sekadar zikir penenang, melainkan pengakuan terdalam bahwa kita sejatinya tidak memiliki daya. Tidak ada kekuatan untuk bertahan, tidak ada kemampuan untuk bangkit, tidak ada kuasa untuk mencintai, bahkan tidak ada kemampuan untuk ikhlas, kecuali semuanya adalah tajalli dari sifat Allah yang dipancarkan pada diri kita. Kita hanyalah wadah, kita hanyalah pantulan. Jika Allah mencabut cahaya itu, maka hilanglah semua yang kita banggakan. Maka bagaimana mungkin kita masih merasa memiliki? Bagaimana mungkin kita masih berkata ini hasil usahaku, tanpa gemetar menyadari bahwa setiap gerak adalah pinjaman? Sahabat petunjuk Al-Quran, ego adalah tirai paling halus. Ia membuat kita merasa bahwa doa kita adalah milik kita, sabar kita adalah pencapaian kita, bahkan kebaikan kita adalah hasil latihan diri. Padahal semua itu hanyalah nurullah yang sedang menampakkan diri melalui diri yang fana ini. Ketika kita dipuji, ego berbisik, engkau memang pantas. Ketika kita disakiti, ego menjerit, mengapa aku diperlakukan seperti ini? Disitulah kita lupa bahwa diri ini bukan pusat, melainkan hanya titik kecil dalam samudera hakikat. Selama kita masih merasa menjadi pusat, maka kita akan terus tersinggung, terus kecewa, terus merasa kurang dihargai. Sahabat petunjuk Al-Quran, perjalanan ini bukan perjalanan untuk menjadi suci di mata manusia. Ini adalah perjalanan untuk luluh di hadapan Sang Kekasih. Kita akan menelusuri lorong-lorong batin, melihat bagaimana ego bekerja dengan wajah yang sering tak kita sadari, dan perlahan belajar melepaskan apa yang selama ini kita anggap bagian dari diri. Jangan takut jika nanti terasa perih, karena cahaya seringkali lahir setelah kegelapan diakui. Tetaplah bersama hingga akhir perjalanan ini, karena mungkin di balik kata-kata yang sederhana ini, ada pintu kecil yang akan membawamu pada makom ikhlas yang lebih tinggi, di mana hati tidak lagi gelisah saat kehilangan, dan jiwa tidak lagi gentar saat dunia berubah. Sahabat petunjuk Al-Quran, mari kita jujur pada diri sendiri. Betapa sering kita mengatakan, aku sudah ikhlas, namun hati masih mencatat. Kita membantu seseorang, lalu diam-diam berharap dikenang. Kita memberi, lalu berharap dihargai. Kita bersabar, tetapi menunggu balasan dalam bentuk perhatian. Ikhlas yang seperti ini masih tipis, masih berada di permukaan. Ia belum tenggelam ke dalam samudera hakikat. Ia masih berdiri di tepian, mencelupkan kaki, namun belum berani larut sepenuhnya. Ego begitu halus menyusup, mengajarkan kita berdagang dengan Allah. Ya Allah, aku sudah melakukan ini, maka berilah aku itu. Tanpa sadar, ibadah berubah menjadi transaksi.
Padahal di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah terkandung pengakuan bahwa kita tidak memiliki apapun untuk ditawarkan. Bahkan kemampuan untuk berbuat baik pun adalah tajalli dari kemurahannya. Lalu apa yang hendak kita banggakan? Ego tidak selalu muncul sebagai kesombongan yang kasar. Ia sering hadir dengan wajah soleh. Ia berbisik lembut, engkau lebih sabar dari mereka. Ia menyelinap dalam rasa bangga ketika kita mampu menahan marah. Ia muncul saat kita merasa paling terluka dan paling berhak untuk dipahami. Ego adalah tirai tipis yang menutupi cahaya. Semakin tipis tirai itu, semakin sulit kita menyadarinya. Dalam perjalanan ma'rifat, justru tirai yang paling berbahaya adalah yang hampir tak terlihat. Kita mengira sudah fana, padahal masih ada aku yang berdiri diam-diam di sudut hati. Kita mengira sudah berserah, padahal masih menyimpan keinginan agar takdir mengikuti harapan kita. Disinilah pentingnya muhasabah yang lembut, bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk membersihkan cermin hati dari debu-debu yang tak kasat mata. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika kita berbicara tentang kedalaman batin, jangan sampai kita tergelincir meninggalkan syariat. Ada orang yang berkata, yang penting hatiku bersih, namun sholatnya lalai. Ada yang berkata, aku sudah sampai kepada hakikat, namun lisannya menyakiti. Ketahuilah, syariat adalah pagar yang menjaga kebun hati. Hakikat tanpa syariat adalah api tanpa kendali, sementara syariat tanpa hakikat adalah tubuh tanpa ruh. Keduanya harus berjalan berdampingan. Kita tetap menegakkan sholat, menjaga halal dan haram, menundukkan pandangan, menahan lisan. Namun di dalamnya, hati terus dilatih untuk tidak merasa memiliki amal tersebut. Kita sujud bukan karena merasa sujud kita hebat, tetapi karena sadar bahwa bahkan kemampuan untuk sujud pun adalah cahaya yang Allah pinjamkan. Inilah keseimbangan yang indah, lahir tunduk pada aturannya, batin luluh dalam kehadirannya. Banyak orang takut pada kata fana, seolah-olah ia berarti menghilang dari kehidupan dunia. Padahal, fana bukan berarti berhenti bekerja, bukan berarti meninggalkan tanggung jawab keluarga, bukan berarti menjauh dari masyarakat. Fana adalah luruhnya pengakuan diri. Engkau tetap bekerja, namun tidak lagi merasa menjadi sumber rezeki. Engkau tetap mencintai, namun tidak lagi merasa memiliki sepenuhnya. Engkau tetap berjuang, namun tidak lagi menggantungkan harga diri pada hasil. Ketika pujian datang, hatimu tidak melonjak. Ketika celaan datang, hatimu tidak runtuh. Karena engkau mulai sadar, semua itu hanyalah gelombang di permukaan, sementara batinmu sedang belajar tenggelam di dasar samudra hakikat. Fana adalah saat aku mengecil, hingga yang terasa hanya kebesaran Allah. Dan dalam keadaan itu, hidup justru menjadi lebih ringan. Sahabat petunjuk Al-Quran, setiap makom spiritual memiliki pintu yang hanya bisa dibuka oleh kejujuran. Ikhlas adalah salah satu kuncinya. Selama kita masih menyimpan keinginan tersembunyi untuk dipuji, untuk diakui, untuk dianggap lebih suci, maka pintu itu akan terasa berat. Namun ketika kita mulai berani berkata dalam hati, "Ya Allah, aku tak punya apa-apa," bahkan rasa ikhlas ini pun engkaulah yang menanamkannya, maka perlahan pintu itu terbuka. Ikhlas tingkat permukaan mungkin masih goyah oleh ujian kecil, namun ikhlas yang terus diasah akan tumbuh menjadi kekuatan sunyi yang tak mudah terguncang. Ia menjadikan kita hamba yang tidak sibuk menilai orang lain, karena ia sibuk membersihkan diri sendiri. Dan di sanalah perjalanan menuju ikhlas tingkat tinggi benar-benar dimulai, bukan dengan teriakan, bukan dengan pengakuan, tetapi dengan ketundukan yang semakin dalam setiap harinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, tidak ada pelajaran tentang ikhlas yang lebih dalam daripada kehilangan. Ketika sesuatu yang kita cintai diambil, disitulah hakikat diri mulai terkuak. Kita baru sadar betapa selama ini hati bergantung, bukan hanya mencintai. Kita baru mengerti bahwa yang membuat sesak bukan sekedar perpisahan, tetapi runtuhnya sandaran yang selama ini kita kira kokoh. Namun dalam pandangan ma'rifat, kehilangan bukanlah hukuman. Ia adalah undangan. Undangan untuk naik ke makom yang lebih tinggi.
Allah mencabut bukan karena membenci, tetapi karena ingin membersihkan ruang hati dari selain Dia. Karena selama hati masih penuh oleh selainnya, cahaya tidak sepenuhnya masuk. Kehilangan adalah cara Allah berkata, "Kembalilah hanya kepadaku." Dan di titik itulah, la haula wala quwata illa billah menjadi nyata, bukan sekedar lafaz, tetapi nafas yang bergetar dalam dada. Bayangkan hati kita seperti sebuah cermin tua yang tergantung di dinding sebuah rumah yang tak lama dibersihkan. Debu menempel perlahan, tak terasa, sedikit demi sedikit. Debu itu adalah ego, keinginan tersembunyi, rasa memiliki, rasa ingin diakui. Cahaya sebenarnya selalu ada, nurullah senantiasa memancar, namun karena cermin tertutup debu, pantulan itu menjadi buram. Kita pun merasa jauh dari Allah, merasa doa tak dikabulkan, merasa hidup tak seindah harapan. Padahal bukan cahaya yang menjauh, melainkan hati yang tertutup. Ikhlas tingkat tinggi adalah proses mengelap cermin itu, meski terkadang terasa perih karena kita harus mengakui bahwa debu itu kita sendiri yang biarkan menumpuk. Setiap kali kita melepaskan satu keterikatan, satu harapan yang memaksa, satu keinginan yang ingin dipenuhi sesuai ego, sesungguhnya kita sedang mengangkat lapisan debu. Dan ketika cermin itu kembali bening, yang tampak bukan lagi bayangan diri, tetapi pantulan cahaya yang jernih. Sahabat petunjuk Al-Quran, diri kita ibarat setetes air yang gemetar di ujung daun. Ia takut jatuh karena mengira akan hilang. Ia menggenggam bentuknya, takut melebur. Namun ketika akhirnya ia jatuh ke dalam samudra, ia tidak hilang. Ia menjadi luas. Ia menjadi bagian dari keluasan yang tak terukur. Begitulah ego kita. Ia takut melepaskan jabatan, takut kehilangan orang yang dicintai, takut kehilangan harta, takut kehilangan citra diri, karena ia mengira tanpa semua itu ia bukan siapa-siapa. Padahal justru ketika semua itu dilepaskan karena Allah, kita masuk ke dalam keluasan yang tak pernah kita bayangkan. Ikhlas tingkat tinggi bukan berarti tidak mencintai dunia, tetapi mencintainya tanpa menjadikannya Tuhan kecil dalam hati. Ia adalah keberanian untuk berkata, "Ya Allah, jika ini bukan untukku, ambillah. Jika engkau mengambilnya, maka engkaulah penggantinya." Dan percayalah, Allah tidak pernah mengambil kecuali untuk mengganti dengan yang lebih menyelamatkan. Ketika hati mulai ikhlas pada tingkat yang lebih dalam, cara pandang kita berubah. Kita tidak lagi melihat peristiwa sebagai kebetulan atau semata-mata akibat usaha manusia. Kita mulai melihat tajali di balik setiap kejadian. Saat seseorang menyakiti kita, kita melihatnya sebagai cara Allah membersihkan hati dari ketergantungan. Saat rizki terasa sempit, kita melihatnya sebagai cara Allah mengajarkan cukup. Saat doa belum terjawab, kita melihatnya sebagai cara Allah melatih sabar dan memperluas jiwa. Di sini hati tidak lagi mudah memberontak. Ia mulai diam, mulai tunduk, mulai percaya. Bukan berarti tidak sedih, bukan berarti tidak menangis, tetapi di balik air mata itu ada keyakinan halus bahwa sang kekasih tidak pernah keliru dalam menakar takdir. Semua yang terjadi adalah sentuhannya, adalah cahayanya yang hadir dalam bentuk yang kadang kita tidak pahami. Sahabat petunjuk Al-Quran, tanda ikhlas tingkat tinggi bukan banyaknya kata-kata tentang pasrah, tetapi sunyinya hati ketika diuji. Ketika sesuatu yang sangat diinginkan tidak menjadi milik kita, dan hati tetap mampu berkata, "Alhamdulillah," meski lirih, disitulah kematangan ruhani mulai tumbuh. Ketika kita tidak lagi sibuk menjelaskan kepada manusia betapa kita sudah berjuang karena kita tahu Allah Maha menyaksikan, disitulah ego mulai luruh. Hati yang matang tidak reaktif, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah merasa paling menderita. Ia lebih sering diam, lebih sering berserah. Dalam diam itulah Allah bekerja dengan cara yang tak terlihat. Dalam kepasrahan itulah Allah menyiapkan pengganti yang mungkin tak sama bentuknya, tetapi jauh lebih indah dampaknya.
Karena sesungguhnya ketika kita benar-benar melepaskan sesuatu karena Allah, kita tidak sedang kehilangan. Kita sedang dituntun menuju pemberian yang lebih sesuai dengan jiwa kita yang sejati. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah badai kehilangan, setelah pergulatan batin yang panjang, setelah air mata yang jatuh dalam sunyi, ada satu perubahan yang perlahan terasa. Hati menjadi lebih lembut, bukan lemah tetapi lembut, bukan rapuh tetapi peka. Ketika ego mulai luruh, kita tidak lagi mudah menghakimi. Kita tidak lagi tergesa menyimpulkan kesalahan orang lain, karena kita tahu perjalanan setiap jiwa berbeda-beda. Orang yang menyakiti mungkin sedang terluka, orang yang keras mungkin belum pernah disentuh cahaya kelembutan. Ikhlas tingkat tinggi melahirkan empati yang dalam, karena hati yang telah mengenal fana tidak lagi merasa paling benar. Ia lebih sibuk memperbaiki diri daripada menilai sesama. Tanda lain dari buah ikhlas adalah keseimbangan rasa. Ketika dipuji, hati tidak terbang tinggi. Ketika dicela, hati tidak jatuh terlalu dalam. Mengapa? Karena sandaran telah berpindah. Jika dulu sandaran kita adalah penilaian manusia, kini sandaran itu hanya Allah. La haula wa la quwata illa billah bukan lagi sekedar kalimat, tetapi fondasi rasa. Kita sadar bahwa pujian tidak menambah kemuliaan kita di sisi Allah, dan hinaan tidak mengurangi nilai kita jika Allah ridho. Maka hati menjadi stabil. Ia tidak mudah goyah oleh ombak ucapan manusia. Inilah kebebasan sejati, bebas dari ketergantungan pada pandangan makhluk. Sahabat petunjuk Al-Quran, orang yang telah belajar ikhlas tingkat tinggi tetap berusaha sebaik mungkin. Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetap berdoa dengan khusyuk, tetap berikhtiar dengan sepenuh hati. Namun setelah itu, ia melepaskan hasilnya dengan lapang. Jika yang datang sesuai harapan, ia bersyukur tanpa berlebihan. Jika yang datang berbeda dari rencana, ia tetap bersyukur tanpa pura-pura. Ia memahami bahwa hidup ini adalah rangkaian tajali yang tak selalu dapat dimengerti akal. Ketika takdir terasa berat, ia tidak berkata, "Mengapa aku?" tetapi bertanya lembut dalam hati, "Apa yang ingin Engkau ajarkan padaku, ya Allah?" Dari pertanyaan itulah kebijaksanaan tumbuh. Ikhlas memancarkan cahaya yang tidak bisa direkayasa. Ia tampak dalam cara seseorang berbicara, lebih pelan, lebih terjaga. Ia tampak dalam cara seseorang memandang, tidak merendahkan, tidak meninggikan diri. Ia tampak dalam cara seseorang diam, tenang, tidak gelisah mencari pengakuan. Orang yang hatinya telah disentuh nurullah tidak merasa perlu menunjukkan kedalaman batinnya. Justru ia semakin sederhana. Ia tidak sibuk menyatakan dirinya telah sampai pada makam tertentu, karena semakin dekat seseorang pada samudra hakikat, semakin ia merasa kecil. Semakin ia menyadari bahwa semua ini hanyalah tajalli, dan dirinya hanyalah hamba yang dikuatkan oleh cahaya. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya buah dari ikhlas tingkat tinggi adalah perubahan cara hidup. Dunia tidak lagi menjadi medan pembuktian diri, melainkan ladang pengabdian. Setiap langkah terasa lebih bermakna karena diniatkan untuk Allah. Setiap senyum menjadi sedekah, setiap kesabaran menjadi zikir, bahkan kesedihan pun menjadi jalan mendekat. Tidak ada lagi pemisahan antara dunia dan akhirat, karena semuanya dilihat sebagai jalan menujunya. Inilah keadaan di mana hati mulai hidup dalam cahaya, meski raga tetap berjalan di bumi. Hati tidak lagi sibuk mengejar pengganti dari dunia, karena ia yakin ketika sesuatu dilepas karena Allah, Allah sendiri yang menjadi pengganti terbaik. Dan ketika Allah telah menjadi sandaran utama, maka tak ada lagi yang perlu ditakuti. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu tahap yang sering tak dibicarakan dalam perjalanan ikhlas tingkat tinggi, yaitu saat kita sudah melepaskan, sudah menangis dalam doa, sudah berkata, "Ya Allah, aku ridha," namun pengganti yang dijanjikan belum juga tampak.
Disinilah ujian menjadi sangat halus. Hati mulai berbisik, bukankah aku sudah berusaha ikhlas? Tanpa sadar, ternyata kita masih menunggu bentuk tertentu sebagai bukti. Padahal mungkin yang Allah ganti bukan sesuatu yang kasat mata. Mungkin yang diganti adalah cara pandang kita. Mungkin yang diganti adalah hati yang dulu sempit, kini menjadi lapang. Dan itu lebih berharga daripada sekedar materi atau peristiwa yang berubah. Ikhlas tingkat tinggi bukanlah melepaskan agar diganti. Ia adalah melepaskan karena Allah memang lebih layak dicintai daripada apapun yang kita lepaskan. Jika kita masih berkata dalam hati, "Aku ikhlas asalkan engkau beri yang lebih baik," maka di situ masih ada syarat. Sedangkan cinta kepada sang kekasih tidak mengenal syarat. Ia seperti seorang hamba yang tetap bersujud meski tak melihat hasilnya di dunia. Ia percaya bahwa apapun keputusan Allah adalah keputusan terbaik, bahkan jika akalnya belum mampu memahami. Di titik ini, la haula wala quwata illa billah benar-benar menjadi napas kehidupan. Kita tidak lagi memaksa takdir mengikuti harapan, tetapi membiarkan diri mengalir dalam arus kehendaknya. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, namun ridha adalah menerima dengan hati yang tenang. Dalam sabar, mungkin masih ada rasa berat. Dalam ridha, hati mulai ringan. Ikhlas tingkat tinggi menuntun kita dari sabar menuju ridha. Ketika kehilangan terjadi, kita bersabar. Namun ketika kesadaran ma'rifat tumbuh, kita mulai melihat bahwa setiap peristiwa adalah tajalli dari kasih sayang Allah yang tersembunyi. Maka hati tidak hanya menahan, tetapi menerima. Ia tidak hanya bertahan, tetapi berserah. Inilah makam yang membuat jiwa terasa damai meski keadaan belum berubah. Karena kedamaian tidak lagi bergantung pada situasi, tetapi pada kedekatan dengan Allah. Sahabat petunjuk Al-Quran, di puncak ikhlas tingkat tinggi ada keadaan di mana keinginan pribadi perlahan memudar. Bukan berarti kita tidak lagi punya harapan, tetapi harapan itu diserahkan sepenuhnya. Kita berdoa, namun dengan hati yang berkata, "Jika ini baik menurutmu, dekatkanlah. Jika tidak, jauhkanlah, meski aku mencintainya." Di sini ego benar-benar diuji, karena ego ingin memastikan hasil sesuai bayangannya. Namun ketika kita mulai fana dalam kehendak Allah, kita tidak lagi memaksakan bentuk kebahagiaan. Kita percaya bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah bagian dari skenario terbaik yang mungkin tak bisa kita lihat keseluruhannya. Pada akhirnya, sahabat petunjuk Al-Quran, puncak dari ilmu ikhlas tingkat tinggi adalah kesadaran bahwa pengganti paling indah bukanlah sesuatu, melainkan Allah sendiri. Ketika hati telah kembali penuh oleh kehadirannya, rasa kehilangan tidak lagi melubangi jiwa seperti dulu. Ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan, ada cahaya yang tak terlihat namun terasa. Kita mulai memahami bahwa selama ini kita mencari pengganti dalam bentuk dunia, padahal yang Allah berikan adalah kedekatan dengannya. Dan ketika Allah sudah menjadi pusat, maka apapun yang datang atau pergi tidak lagi mengguncangkan akar hati, karena akar itu telah tertanam dalam di samudra hakikat, di mana segala sesuatu bermula dan kembali. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah kita menelusuri lorong demi lorong batin, dari kehilangan hingga ridho, dari sabar hingga fana, kini kita sampai pada satu kesadaran yang paling jernih, bahwa diri ini sejatinya tiada. Kita hanyalah hamba yang berdiri karena ditegakkan, berjalan karena digerakkan, mencintai karena dipancarkan cahayanya. La haula wala quwata illa billah bukan lagi sekadar kalimat penguat di saat lemah, tetapi pengakuan total bahwa tanpa Allah, kita hanyalah bayangan yang tak memiliki bentuk. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita merasa kecil dalam keputusasaan, melainkan kecil dalam ketenangan. Karena ketika kita menyadari kefanaan diri, kita berhenti memikul beban menjadi pengatur hidup. Kita kembali menjadi hamba, dan disitulah kedamaian mulai menetap. Ilmu ikhlas tingkat tinggi ternyata bukan tentang kehilangan yang diganti dengan sesuatu yang serupa atau lebih besar. Ia adalah perjalanan pulang
pulang dari kelekatan yang menyesakkan menuju keluasan yang menenangkan. Pulang dari ego yang selalu ingin diakui menuju jiwa yang cukup dengan dipandang oleh Allah. Kita belajar bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, tetapi mempercayakan. Kita belajar bahwa tidak semua doa harus dikabulkan sesuai bayangan kita agar disebut sebagai kasih sayang. Karena seringkali, justru doa yang tertunda menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Ikhlas menjadikan hati seperti langit yang luas. Awan boleh datang dan pergi, tetapi langit tetap ada, tetap tenang. Sahabat petunjuk Al-Quran, ukuran kedalaman makrifat bukan pada banyaknya istilah yang kita ucapkan, bukan pada seberapa sering kita membicarakan fana atau tajali, tetapi pada akhlak yang memancar dalam keseharian. Apakah lisan kita lebih terjaga? Apakah hati kita lebih mudah memaafkan? Apakah kita lebih ringan membantu tanpa menunggu balasan? Inilah buah sejati dari ilmu yang benar. Cahaya makrifat tidak berteriak, ia menerangi dalam diam. Orang yang telah belajar ikhlas tingkat tinggi tidak merasa dirinya suci. Justru ia semakin butuh pada ampunan Allah. Ia semakin rendah hati karena ia tahu semua kebaikan yang ada hanyalah nurullah yang dipantulkan sebentar melalui dirinya. Ya Allah, jika selama ini kami mencintai sesuatu melebihi cinta kami kepadamu, ampunilah kami. Jika selama ini kami berkata ikhlas, namun masih menyimpan syarat, lembutkanlah hati kami. Ajarkan kami melepaskan bukan karena terpaksa, tetapi karena percaya. Jangan engkau biarkan kami terjebak dalam ego yang halus. Jangan engkau serahkan kami kepada diri kami sendiri, walau hanya sekejap mata. Jadikan setiap kehilangan sebagai jalan mendekat, setiap luka sebagai pembersih jiwa, dan setiap air mata sebagai saksi bahwa kami ingin kembali kepadamu dengan hati yang lebih bersih. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika hati telah mengenal ikhlas tingkat tinggi, hidup tidak lagi hanya tentang diri sendiri. Ia berubah menjadi ladang untuk menebar kebaikan. Kita menjadi lebih lembut pada keluarga, lebih sabar pada sahabat, lebih bijak pada mereka yang berbeda pandangan. Kita tidak lagi mudah tersulut oleh perbedaan, karena kita tahu setiap jiwa sedang berada di makamnya masing-masing. Ikhlas menjadikan kita bukan hanya hamba yang dekat dengan Allah, tetapi juga manusia yang meneduhkan bagi sesama. Dan mungkin itulah pengganti terindah yang Allah berikan. Bukan sekadar sesuatu yang kita inginkan, tetapi diri kita yang telah diubah menjadi lebih bercahaya. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada akhirnya kita memahami bahwa ilmu ikhlas tingkat tinggi bukanlah tentang seberapa kuat kita menahan kehilangan, tetapi seberapa dalam kita mengenal Allah di balik setiap kehilangan itu. Kita belajar bahwa yang membuat luka terasa berat bukanlah peristiwanya, melainkan keterikatan ego yang enggan melepaskan. Kita menyadari bahwa selama ini kita takut kehilangan karena kita lupa siapa pemilik sejati segala sesuatu. Ketika kesadaran itu hadir, hati menjadi lebih ringan, bukan karena dunia berubah, tetapi cara kita memandangnya telah berubah. Kita tidak lagi berdiri sebagai pemilik, melainkan sebagai penjaga amanah yang siap mengembalikan kapan saja diminta. La haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini kini terasa berbeda. Ia bukan hanya zikir di lisan, tetapi nafas dalam dada. Tidak ada daya untuk mencintai kecuali dengan izinnya. Tidak ada kekuatan untuk ikhlas kecuali dengan pertolongannya. Tidak ada kemampuan untuk bertahan kecuali karena Dia menegakkan. Kita hanyalah hamba yang bergerak dalam tajallinya. Kesadaran ini membuat kita tidak lagi sombong saat diberi dan tidak lagi putus asa saat diuji. Karena yang memberi dan yang menguji adalah zat yang sama, Sang Kekasih yang Maha mengetahui kebutuhan terdalam jiwa kita. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika hari ini engkau masih berada di fase sulit melepaskan, jangan menyalahkan dirimu. Ikhlas adalah perjalanan, bukan lompatan. Bahkan para pecinta Allah pun melalui tangis dan keraguan sebelum sampai pada ridho. Teruslah menjaga syariatmu, teruslah mengetuk pintunya dengan doa, teruslah membersihkan cermin hati meski perlahan.
Setiap usaha kecil yang tulus adalah langkah menuju cahaya. Jangan putus asa jika engkau merasa belum sepenuhnya ikhlas. Selama engkau ingin belajar melepaskan karena Allah, itu sudah menjadi tanda bahwa nurullah sedang bekerja dalam dirimu. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam keikhlasan. Ajarkan kami mencintaimu lebih dari apapun yang Engkau titipkan pada kami. Jika Engkau mengambil sesuatu dari kami, gantilah dengan kedekatan kepadamu. Jika Engkau memberi sesuatu kepada kami, jangan biarkan ia menjauhkan kami darimu. Jadikan kami hamba yang lembut akhlaknya, tenang jiwanya, dan lapang dadanya dalam menerima segala takdirmu. Satukan kami dalam cahayamu, dan wafatkan kami dalam keadaan hati yang ridha dan Engkau ridhoi. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika narasi ini menyentuh relung hatimu, jangan biarkan ia berhenti hanya sebagai kata-kata. Tuliskan di kolom komentar apa yang sedang engkau perjuangkan untuk ikhlaskan. Bagikan video ini agar cahaya yang sama bisa sampai kepada jiwa-jiwa yang mungkin sedang terluka. Tekan like sebagai tanda bahwa kita berjalan bersama dalam perjalanan ma'rifat ini. Dan jangan lupa subscribe channel Petunjuk Al-Quran agar kita terus menapaki jalan sunyi menuju keikhlasan yang lebih dalam, menuju hati yang lebih tenang, dan menuju kedekatan dengan Allah yang lebih indah.